Selamat berjumpa jemaat Tuhan, umat Tuhan, dimanapun saat ini sedang berada. Tidak terasa kita sudah berada di Minggu Advent 4. Di Minggu Advent 4 kita bersama akan mengisi kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu saya ajak kita berdoa. Terpuji kekal Tuhan, Tuhan yang senantiasa memelihara, memberkati kehidupan kami. Saat ini ketika kami sudah berada di Minggu Advent 4, kami bersama-sama mengisi hidup kami dengan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus senantiasa akan menerangi hati dan pikiran kami supaya firman Tuhan kami boleh mengerti dan kami aplikasikan di sepanjang perjalanan kehidupan kami kini dan di masa yang akan datang. Dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan yang baik ini dalam rangka penyeragaman pemberitaan firman Tuhan di lingkup gereja kita dengan mengikuti pembacaan Alkitab sesuai dengan jadwal yang ada secara sinodal. Pada saat ini diambil dalam Alkitab Perjanjian Lama. Silahkan membukanya dalam Alkitab Perjanjian Lama, yakni dalam kitab Mika. Silakan buka dalam Mika pasal 5, dibaca ayat 2 sampai ayat 8. Sekali lagi, di Minggu Advent 4, penyeragaman pemberitaan firman Tuhan saat ini diambil dalam kitab Nabi Mika pasal 5, dibaca ayat 2 hingga 8. Mari saya ajak kita mengarahkan seluruh perhatian kita pada kebenaran firman Tuhan yang berkata seperti ini. Sebab itu, Ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Maka Ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang Ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan Dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka ia akan membangkitkan, melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa, seperti embun daripada Tuhan, seperti dirus hujan di atas tumbuh-tumbuhan, yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa, seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, maka ia membanting dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskan. Tanganmu akan
akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Hosiana, saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, saya percaya Anda, siapapun Anda dalam kehidupan ini, Anda sudah mempersiapkan diri Anda sebagai umat yang beriman kepada Tuhan, agar dalam hidup kita merayakan Natal Yesus Kristus dengan damai, dengan sukacita. Bahkan kita juga mempersiapkan diri kita secara kontinu menyambut parusia, kedatangan Yesus yang kedua kali. Oleh karena itu, saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, di minggu Advent keempat ini, saya mengajak kita, mari arahkanlah perhatian kita pada kebenaran firman Tuhan. Saya akan memberikan eksegese melalui pemberitaan firman Tuhan melalui khotbah ini. Kita memperhatikan di sini ketika kita membaca bagian perikop ini, sebetulnya perikop yang ada ini tidak lepas kaitannya. Selalu saya mengatakan di sini, ketika kita membaca dari ayat 2, ayat sebelum dan sesudah dari pasal ini, kita harus perhatikan. Tapi saya tidak akan menguraikan eksegesinya secara panjang lebar, namun mari saya mengajak kita supaya kita memperhatikan dengan baik bagian firman Tuhan ini dan benar. Di ayat 2 tadi kita sudah membaca, kita sudah mendengar bersama. Mari kita perhatikan, di situ dinyatakan ada pemerintah, ya. Karena pemerintah yang ada ini dikatakan akan melepaskan umat Allah pada waktunya. Yahweh, dan dalam hal ini ia akan membiarkan bangsa Israel dalam penderitaan yang berupa hajaran, dengan maksud mempersiapkan mereka untuk kedatangannya. Jadi hajaran-hajaran yang diberikan kepada Israel itu adalah dalam rangka mempersiapkan umatnya mengenai kedatangannya. Selanjutnya, saudara-saudara, kita perhatikan bahwa ia dikatakan di situ akan dilahirkan oleh perempuan yang melahirkan. Kalau dikatakan di situ perempuan, dalam bahasa naskah aslinya dikatakan Yoleda. Bandingkan itu dengan Yesaya pasal 7 ayat 14. Maksudnya, mari kita perhatikan di sini, bisa jadi anak darah Maria, walaupun ia ini bisa dikenakan kepada seluruh umat Israel. Dikatakan saudara-saudaranya sebagai sisa yang beriman, atau dengan kata lain bahasa Ibrani-nya Yeter. Itu akan kembali kepada Allah dari pembuangan, dari dosa dan hukuman. Nah, pertama-tama yang dimaksudkan adalah orang-orang Yahudi yang akan bertobat. Nah, kembali lagi, bertobat, yang dalam hal ini bertobat kepada kepercayaan yang dimiliki. Itulah kepercayaan iman Kristen. Nah, itu yang diharapkan. Walaupun mungkin juga yang dimaksud adalah orang-orang percaya dari bangsa-bangsa atau anak-anak Abraham dalam iman. Kita bisa bandingkan di situ, kalau dikatakan dalam tanda kutip, domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Itu baca nanti Yohanes pasal 10 ayat 16. Selanjutnya, saudara-saudara, saya ajak kita memperhatikan di ayat 3. Di situ juga disebutkan ada gembala. Sebagai gembala yang baik. Apa maksudnya di sini? Gembala yang baik itulah Kristus Yesus, itu akan memberi makan
kawanan dombanya tentu dari roti kehidupan. Sekali lagi, dia memberi makanan dombanya dari roti kehidupan, akan memproteksi mereka, melindungi mereka dari kedengkian, tipu daya iblis, memimpin bagi mereka keselamatan yang kekal. Yohanes pasal 10 ayat 28, dan meluaskan kuasanya yang melepaskan itu sampai ke ujung bumi. Sementara kita sebagai orang percaya, kita sebagai gereja terus menyampaikan kabar baik yang dibawa oleh Yesus Kristus itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dalam kaitan dengan inilah maka kita memperhatikan di ayat 4, Yesus Kristus akan menjadi perdamaian dan kesejahteraan bagi umatnya tatkala mereka diserang oleh musuh-musuh mereka yang pada waktu itu, ya boleh dikatakan cocok betul, relevan betul dengan zamannya Mika. Ialah bangsa Asyur. Tentu tanpa ragu kita lihat di sini istilah mencakup di sini semua musuh Israel dan musuh bagaimana dalam kehidupan gereja hingga kini pada waktu yang juga akan datang. Jadi masa yang sudah lalu, sedang, masa kini, dan masa yang akan datang. Orang Suria, Selusid, kemudian orang Roma, Inquisisi, orang modernis dan orang Marxis. Nah, semua yang ada ini akan diselidiki dan ditolak oleh orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus yang kita perhatikan di sini, orang-orang yang tentu kaitan patriot Makabi, para rasul Athanasius, Agustus, Wycliffe, dan Luther, dan oleh siapa saja guna bagaimana menjaga persekutuan orang percaya yang sungguh dari kekalahan dan pemusnahan. Jadi dalam hidup ini kita akan dimenangkan oleh Kristus. Mari kita lihat di situ ada angka yang disebutkan di situ. Angka 7 apa artinya? Angka 7 itu menggambarkan pekerjaan Allah yang sempurna, excellent, dan sudah cukup. Tapi satu lagi disebut angka, iya tepat, 8. Itu ditambahkan untuk memastikan bahwa akan ada lebih dari cukup untuk memperlengkapi kepemimpinan yang sewajarnya terhadap semua orang-orang musuh-musuh yang menyerang. Sehingga di ayat 5 di situ kita lihat nada dari ayat yang ada itu sungguh-sungguh menunjuk kepada akhir zaman dan memberikan dukungan kepada pandangan bahwa di ayat 4 bisa juga menunjuk kepada pertempuran pada akhir zaman dan pada penghancuran kuasa-kuasa dunia pada yang disebut biasa dengan Harmagedon. Ya, Harmagedon. Mereka itu akan mencukur. Ya, kalau dikatakan mencukur itu berarti dalam hal ini dia akan bagaimana memakan rumput, ya, suatu padang rumput atau daerah itu jadi bagaimana merumput habis. Itu digambarkan seperti mencukur habis, ya, mencukur habis. Kaitan dengan ini maka pedang, itu dikatakan juga ada pedang.
rupanya ini memang menunjuk kepada kekuasaan Kristus, ya. Kuasa Kristus. Bagaimana kuasa Kristus itu dinyatakan? Kepada Kristus, di mana kita memperhatikan Kristus yang menancapkan kuasanya dengan kekerasan jika kerajaannya sudah didirikan. Jadi ketika kerajaan Kristus didirikan, maka otoritas yang ada pada Kristus, yaitu Dia yang menyatakan, menancapkan kuasanya dengan kekerasan, dengan pedang Kristus. Kalau kita lihat di sini Asyur itu adalah simbol dari negeri yang dulu merupakan kerajaan dunia yang suka berperang. Itu disebut dengan Nimrod, ya. Pernah dengar kata Nimrod? Nah, sebab dialah sendiri pertama yang dimana Asyur itu secara historis dia pendirinya. Itu kita lihat misalnya nanti baca di Kejadian pasal 10 ayat 8 hingga 11. Kita perhatikan di situ bahwa dalam kehidupan ini Yesus Kristus akan memberikan keluputan dalam kehidupan kita, sehingga tantangan-tantangan yang kita hadapi di dunia ini akan dimampukan oleh Kristus yang punya kuasa itu ketika Dia menancapkan kekuasaannya di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman kepadanya. Mari kita perhatikan di ayat berikutnya, ketika kita perhatikan ayat 6. Ayat 6 itu sebenarnya tidak terpisah sampai dengan ayat 14. Tapi saya akan menjelaskan hanya sampai pada ayat 8. Sesuai dengan perikop yang diberikan untuk kita untuk memahaminya di Minggu Advent 4 ini. Kita lihat kalau di pasal 5 ayat 6 sampai 14 itu sebetulnya dinyatakan kemenangan umat Allah, itulah Israel, sesudah disucikan dari segala penyembahan berhala. Jadi harus penyucian itu terjadi dalam diri kita terhadap penyembahan kita terhadap berhala. Jadi berhala jangan nanti dipikir, oh nanti ada patung, ya itu secara literal saja itu. Tapi terkait dengan itu ya penyembahan berhala, mamon itu juga bagian daripada penyembahan berhala. Cinta uang dan seterusnya. Siapa yang tidak butuh uang? Ya, jadi gunakan itu adalah untuk bagaimana kita melayani Tuhan. Tidak semua jadi pendeta, tapi kita mendukung pelayanan-pelayanan yang diberikan baik oleh pendeta, oleh penginjil yang betul-betul memberikan hidupnya sepenuhnya untuk pelayanan. Mari kita lihat supaya kita perhatikan bagian firman ini di ayat 6. Dikatakan di situ ada sisa-sisa dari orang-orang percaya yang sungguh di Israel akan melimpahkan berkat, yaitu kebenaran Injil. Ya, kebenaran Injil Kristus yang membebaskan kepada banyak bangsa, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya dari umat manusia, dan hal itu terjadi terutama berdasarkan inisiatif Allah. Ya, inisiatif Allah, bukan inisiatif manusia. Semua adalah karena prakarsa Allah, inisiatif Allah. Manusia hanyalah sebagai media yang dipakai oleh Allah. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, ketika kita dipakai oleh Allah, beri diri kita sungguh-sungguh, bukan setengah hati, tapi seantero hidup kita. Apapun jabatan yang Anda miliki, dalam jabatan gerejawi, apa jabatan yang Anda miliki, kemudian sebagai warga gereja, dalam jabatan-jabatan yang Anda miliki, dalam jabatan pemerintahan negara, gunakan, lakukan yang tentu terbaik bagaimana kita menyampaikan berita selamat ini, evangelion ini. Mari kita lihat di ayat 7. Pada akhir zaman
pejuang-pejuang Allah akan bertempur dan menang, dan kehancuran total di pihak musuh yang seperti sudah saya sebutkan tadi di Harmagedon. Iya, bandingkan tuh Wahyu pasal 16 ayat 16, dan itu tidak dapat ditolak dan itu akan bersifat menyeluruh semesta alam ini. Ya. Ayat 8, tanganmu akan diangkat melawan. Kalau kita lihat di sini ada terjemahan yang ada tidak mau tahu tentang bentuk Yusuf dari kata kerja yang ada di sini, tarom. Ya, terjemahan yang lebih tepat adalah di situ dalam tanda kutip saya katakan, biarlah tanganmu diangkat melawan. Dan begitulah juga kalau kita lihat dalam tanda kutip, biarlah semua musuhmu dilenyapkan. Nah, ini merupakan panggilan yang memberikan semangat kepada umat Allah yang akan menang pada hari pertempuran terakhir. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, pertempuran jangan hanya dilihat nanti dengan angkat senjata mau perang, ya, angkat pistol mau perang. Tetapi dalam kaitan ini bagaimana kita melawan kuasa-kuasa si jahat itu, roh-roh jahat yang ada di udara. Bahkan kini kita tentu bersama-sama perang terhadap pandemi COVID-19 yang selalu muncul lagi dengan varian-varian baru. Kita berdoa bersama supaya varian baru yang disebut Omikron, yang disebut bahwa OTG, orang yang kena virus itu tanpa gejala. Jadi kita perang, kita memerangi virus yang ada, yang kita tidak lihat, tetapi Tuhan berjuang bersama kita. Nah, kalau kemarin dikatakan di kitab Sefanya, Tuhan ada di tengah-tengahmu, menjadi pahlawan. Iya ya, ialah yang mengutus kita supaya dalam kehidupan ini kita memerangi ketidakadilan, ketidakbenaran. Sehingga ketidakadilan, ketidakbenaran yang ada itu kita perangi. Dan kita melawan kuasa-kuasa kegelapan itu, roh-roh jahat itu, tindakan-tindakan kejahatan itu. Kita perangi dan kita selalu hidup dengan selengkap senjata Allah. Itulah dalam kebenaran yang dari Allah, dengan kebenaran firman Tuhan, agar kita oleh kuat kuasa rohnya itu dimampukan untuk berperang, dan dia memberi kemenangan kepada kita melawan segala kuasa-kuasa si jahat, melawan pandemi COVID-19, supaya dengan demikian kita sebagai warga gereja, sebagai pelayan-pelayan gereja yang ada, ataupun pemimpin-pemimpin yang ada di masyarakat, tengah-tengah tugas tanggung jawab kita, kita terus berjuang. Perjuangkanlah kehidupan dalam keadilan dan kebenaran menuju tatanan shalom, damai sejahtera Allah dalam kerajaan Allah yang kekal. Terpujilah nama Tuhan, sehingga dalam kehidupan kita, sebagaimana dalam kehidupan ini, tema kita ketika kita merayakan Natal Yesus Kristus tahun ini, kita bersama merayakan dengan tema yang nasional yang ditetapkan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Gereja Wali Gereja di Indonesia. Dikatakan bahwa cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Iya, cinta kasih Yesus Kristus itulah yang menggerakkan kita supaya kita senantiasa menjalin tali asih, tali asuh, tali persaudaraan, sehingga dalam hidup ini cinta kasih Kristus yang selalu kita upayakan, kita dengungkan, kita gaungkan. Karena cinta kasih Kristus itulah yang menggerakkan persaudaraan. Hiduplah dalam persaudaraan, damai,
dengan semua orang, apapun agamanya, apapun keyakinannya. Tuhan akan menolong kita untuk melakukan firman Tuhan ini. Hosiana, diberkatilah kita yang selalu datang dalam namanya. Amin.